5 kesalahan yang memulai usaha toko kelontong atau sembako yang harus Anda hindari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, dan selalu mendapatkan keberkahan di setiap langkah kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, tidak bisa dipungkiri ya, bahwa pemilik toko sembako dan toko kelontong itu adalah salah satu pemahar yang paling banyak menggunakan mustika pelarisan khusus dari saya. Nah, jadi saya itu sudah sering menerima konsultasi lah para pemilik toko tersebut. Ya, baik konsultasi secara langsung maupun secara jarak jauh. Nah, di kesempatan kali ini saya itu akan share kesalahan-kesalahan yang memulai usaha yang sering dilakukan ya oleh para pemilik atau pengusaha toko kelontong atau toko sembako. Ya, tentu yang saya share kali ini itu adalah hasil dari saya menganalisa ya para pemilik toko yang datang konsultasi kepada saya. Nah, langsung saja berikut ini adalah kesalahan-kesalahan ya di saat memulai usaha yang sering dilakukan oleh para pengusaha toko kelontong atau toko sembako. Nah, untuk yang pertama itu adalah mencampur uang pribadi dengan uang usaha. Nah, kesalahan yang paling umum dilakukan ya oleh para pemilik toko, bahkan saya yakin yang menonton video ini 90% itu masih melakukan kesalahan yang sama. Ya, karena saya itu sudah pernah membahas nih tentang hal ini. Silakan Anda bisa cari channel di YouTube saya dengan kata kunci keuntungan dan kerugian atau akibat mencampur uang pribadi dengan uang usaha. Ya, jika Anda malas menonton ya saran saya cukup satu. Mulai sekarang dan kedepannya jangan campur uang pribadi dengan uang usaha. Lalu untuk kesalahan yang kedua itu adalah adanya harga teman dan harga keluarga. Nah, fenomena seperti ini itu sering terjadi di pedesaan. Ya, di mana persaudaraan itu masih hangat ya. Jadi Anda sebagai pemilik usaha menjual dengan harga teman atau harga saudara, ya tetap untung, tapi untungnya itu sedikit, kan seperti itu. Nah, mulai sekarang tanamkan dalam prinsip Anda lah. Dalam berdagang itu semua itu adalah rekan dagang. Ya, bisa jadi pembeli atau distributor. Baru selain itu, ya berdagang Anda ya boleh menganggaplah semua orang itu saudara atau teman Anda. Dan untuk kesalahan yang ketiga itu adalah terlalu berekspektasi tinggi ya. Ingin segera tokonya itu besar atau maju. Tapi ketika harapan itu tidak terwujud, Anda menjadi down dan tidak semangat lagi. Nah, tentu ini berimbas buruk pada usaha Anda. Nah, jadi jangan terlalu berekspektasi yang tinggi-tinggi. Ya, sekali-kali bolehlah untuk penyemangat ya. Tapi logika tentu harus dikedepankan. Lalu untuk kesalahan yang keempat itu adalah tidak pandai mengelola keuntungan. Bahkan tidak tahu untungnya itu berapa. Untung harian dan bulanan itu berapa. Nah, jika Anda itu tidak tahu, segera cari tahulah ya. Dengan Anda itu mencatat pembelian dan penjualan itu berapa. Agar Anda itu tahu berapa modal awal Anda, berapa untung dan rugi Anda. Nah, ketika Anda tahu ruginya di bagian mana, maka stop kerugian tersebut
Dan ketika Anda tahu keuntungan Anda di bagian mana, maka lanjutkan dan maksimalkan lagi. Nah, itulah gunanya Anda itu mengetahui keuntungan ya, dan kerugian toko kelontok Anda. Nah, kesalahan yang terakhir dan yang paling banyak dilakukan itu adalah memberi hutang. Dengan dalih tidak tega Anda ya, Anda itu tidak tega, sering memberi hutang kepada tetangga. Ya mungkin Anda itu sudah menolong orang lain, itu hal yang baik. Tetapi itu bisa menghancurkan usaha Anda sendiri. Nah, tentu hal yang bodoh, mohon maaf nih. Nah, apalagi Anda itu lakukan dengan sadar. Ya, sesekali Anda bolehlah memberi hutang. Kalau bisa malah sedekah. Ya, tidak berharap akan dibayar lagi. Nah, itu malah tambah bagus. Tapi hanya sesekali, misalkan ya seminggu sekali lah, itu pun jumlahnya itu harus Anda batasi, jangan ngawur. Ya sebenarnya itu masih banyak lagi ya untuk kesalahan yang sering dilakukan oleh pemilik toko saat memulai usaha. Tapi insya Allah kelima kesalahan tersebut yang paling sering saya lihat gitu ya untuk saudara. Ya kurang lebihnya seperti itu ya untuk penjelasan saya mengenai 5 kesalahan saat memulai usaha toko kelontong. Nah, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Ya jika ada pertanyaan terkait apapun ya dari Anda para penonton video ini, silakan Anda bisa kirim pesan ke nomor yang sudah saya cantumkan dalam video kali ini. Dan jangan lupa pula untuk Anda subscribe channel ini karena masih banyak video yang menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Nah, saya Bahrom Dhani pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah.